Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di detik-detik menjelang bulan penuh keberkahan, bulan yang paling dinanti-nanti orang beriman untuk menaikkan level mereka menjadi bertakwa. Bertakwa adalah posisi yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya berdoa kepada Allah di malam ini, semoga kita semua sempat menghirup udara dan menghirup detik-detik ibadah dan ketaatan penuh di dalam bulan Ramadan tahun ini. Jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat 2 tahun lalu, 2 bulan sebelum Ramadan, saya pernah bersamaan dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ngisi sebuah pengajian di daerah Cikini. Saya masih ingat wajah beliau, saya masih ingat kacamatanya, saya masih ingat wangi parfumnya, dan saya masih ingat beliau menitipkan untuk mengcopy file flash disk yang ada di tas saya. Akan tetapi kemudian menjelang Ramadan, beliau sudah tidak bersama kita sampai detik ini. Dan begitupun kita, tidak semua orang diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka pesan kami untuk diri kami dan kita semua, andai nanti Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan, jangan sia-siakan setiap detik-detiknya. Habiskan, polkan gasnya, gak usah pakai rem. Habiskan, wakafkan diri kita untuk Allah di bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami salam takzim kepada guru-guru kami di sini. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini umur Majelis Cinta Quran sudah 1 tahun. Majelis Cinta Quran diinisiasi oleh kami, terutama disupport oleh Ustadz Felix Siau, dan kami sangat-sangat amat berterima kasih kepada Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Kalau guru-guru kami mendapatkan jadwal di sini sebulan sekali, kami diperkenankan di sini setiap Kamis malam kecuali minggu ketiga. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Kepada Ketua DKM dan pengurus DKM Baitul Ihsan kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Ini penghargaan yang luar biasa. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana urutan-urutan, bahkan sampai guru kita Kiai Haji Sofar Mawardi menjelaskan bahwa ciri-ciri ahlul Quran sudah tergambar jelas. Mereka bukan hanya membacanya, mereka bukan hanya menghafalnya, mereka adalah pejuangnya. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana memperjuangkannya? Jika kemudian umat Islam mayoritas di negeri ini, data Biro Pusat Statistik Indonesia yang terbaru tahun 2014 memberitakan berita besar kepada kita. Ternyata Biro Pusat Statistik Indonesia memberitakan ada lebih dari 58% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami diundang khusus oleh Bunda Iliza, Wali Kota Banda Aceh. Beliau sambil menangis dan menyatakan, tolong bantu kami, karena Aceh, seluruh wilayah Aceh ternyata lebih dari 70% tidak bisa baca Quran. Bagaimana kita ingin memperjuangkan Al-Quran jika kemudian membacanya saja kita tidak mampu? Bagaimana kita ingin memperjuangkan Quran kalau kemudian kita tidak mengenal setiap hurufnya? Dan ternyata benar, Majelis Cinta Quran Roadshow di kajian-kajian perkantoran, lebih dari 300 kajian perkantoran sudah kami sambangi, dan kesimpulannya sama. Lebih dari 60% masyarakat perkantoran Jakarta tidak bisa baca Quran. Sebuah hal yang sangat memprihatinkan, sebuah hal yang sangat mengejutkan, tetapi itu kenyataan. Oleh karena itu tidak usah heran kalau ada anak umat Islam yang mengatakan hukum konstitusi lebih tinggi dari Quran. Bahkan yang mengatakan itu adalah tokoh umat Islam. Bahkan tidak usah heran dia mengatakan bahwa Quran lebih hina daripada hukum konstitusi. Nauzubillah min zalik. Dan dia katakan itu secara sadar. Bahkan baru-baru ini, tolong jangan putar kaset tentang murotal Quran, berisik. Dan itu pun sama dinyatakan oleh orang yang berbeda tetapi wajah yang sama. Dan itu di periode sebelumnya. Dia katakan apa? Tolong azan jangan kuat-kuat, kasihan yang lain. Dan itu dinyatakan oleh anak-anak umat Islam lahir dari rahim-rahim mulia seorang muslimah. Betapa prihatin kita melihat
Bahkan yang membenci agama bukanlah kaum-kaum yang bukan dari kalangan kita. Bukan kaum dari golongan mereka, tapi golongan kita sendiri. Betapa prihatin kita ketika seseorang tokoh mengatakan apa? Orang puasa bukan hanya dihormatin, hormatin juga dong orang yang gak berpuasa. Bahkan kalau orang mau makan biarin dong, biarin mau buka restoran kayak mau apa. Masya Allah, dan itu diungkapkan oleh anak-anak kaum muslimin. Bahkan baru-baru ini mereka mengatakan bahwa apa? Bahwa ternyata jika Anda berusaha menegakkan syariat Islam, pergi sana, jangan hidup di NKRI. Bahkan baru-baru ini orang yang sama pun menyatakan NKRI harga mati. Dan tidak ada itu untuk tempat untuk khilafah Islamiyah. Sebuah penentangan dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya nyata di hadapan kita. Oleh karena itu keprihatinan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Artinya sederhananya, pemahamannya, agama-agama, peraturan-peraturan hidup, sistem-sistem hidup, nizam, anzimah, seluruh peradaban-peradaban selain Islam, titik tidak sempurna. Allah yang maha sempurna sudah membatasi Islam sempurna. Bahkan Allah tidak cukup hanya mengatakan sempurna, Allah tegaskan di ayat berikutnya, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan. Artinya apa? Kita tidak butuh peraturan-peraturan hidup selain Islam. Kita tidak butuh undang-undang selain Islam. Kita hanya butuh Islam karena Islam cukup bagi kita. Bahkan Allah tidak berhenti, Allah melanjutkan ayatnya, wa raditu lakum Islam Madinah. Berarti hanya Islam sajalah sumber keridhaan Allah yang selama ini kita rindukan. Berarti agama-agama, peraturan hidup, sistem kehidupan bukan yang lain. Allah hanya minta Islam, hanya Islam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah bulan Quran, maka persiapkan betul-betul agar persiapan ini menjadi baik. Dan alhamdulillah kami di Cinta Quran, kami juga sudah berupaya dengan semampu kami. Baru-baru ini dengan Mbak Peggy Melati Sukma, kami rutin roadshow di 10 kota, membebaskan 10.000 muslimah dari bebas buta aksara Quran bersama dompet duafa. Dan alhamdulillah kami sudah membebaskan lebih dari 5.000, sisanya 5.000 lagi, mohon doanya tuntas tahun ini. Dan alhamdulillah sisanya lagi lebih dari 8.000 alumni dari Cinta Quran sudah bisa baca Quran. Oleh karena itu tidak layak kita meratap dan tidak layak kemudian kita menyalahkan kondisi, akan tetapi yuk kita hidupkan lilin di tengah gelap gulitanya malam. Dan ingat, semakin pekat malam, semakin dekat dengan fajar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, apalagi yang kita ragukan kecuali Islam ini adalah sebuah peraturan dan aturan hidup yang sempurna. Ketika mengisi kajian, saya seringkali mencontohkan bagaimana sempurnanya Islam mengatur tentang makan dan minum. Kasih contoh sedikit, sering saya kasih contoh, mungkin banyak yang belum menyimak. Di dalam Islam, kalau kita mau minum harus bagaimana? Duduk, oke. Selesai? Belum, harus tangan kanan. Kalau sudah tangan kanan selesai? Belum, apalagi kata Islam? Harus baca doa. Kalau sudah baca doa selesai? Belum, apalagi kata Islam? Kalau airnya panas nggak boleh ditiup, apalagi? Nggak boleh, harus disunahkan 3 kali tegukan, betul. Terus apalagi? Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Selesai? Belum. Pertanyaannya, zat yang diminum halal atau haram? Antum baca doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ternyata yang minum miras. Apa jadinya ceritanya? Ya, mau pakai salawat, mau pakai basmalah, tapi yang diminum zatnya haram. Walaupun zatnya haram, pertanyaannya, ini minum siapa? Enggak selesai. Walaupun zatnya halal, kepemilikannya bukan punya saya, maka saya nggak boleh minum. Kenapa? Haram. Kenapa? Bukan milik saya. Berarti saya nggak boleh menjualnya. Kenapa? Kesempurnaan pemilikannya belum terdapat kepada saya.
Subhanallah. Lantas saya telepon Bunda Irena. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Sehat Ustadz Fatih. Apa kabar? Udah lama gak ketemu. Bunda, Fatih mau tanya Bunda. Kenapa? Dalam agama Bunda yang lama, bagaimana adab minum? Ya adab minum ya doa, minum udah. Gak pernah ada cerita mau zatnya halal haram. Gak cerita bagaimana kepemilikannya. Islam begitu detail untuk perkara minum. Pertanyaan saya, untuk perkara politik dan pemerintahan, Islam detail gak kira-kira? Detail. Lantas kenapa kita ngambil sistem hidup selain Islam? Kita ngambil demokrasi buatan J.J. Rousseau. Kita ngambil demokrasi liberté, fraternité, dan éternité. Atau misalnya legislasi, edukasi, dan eksekusi, dan kemudian yudikatif. Itu buatan J.J. Rousseau, Montesquieu. Apakah agama kita tidak mengajarkan itu? Apakah agama kita yang sempurna ini nggak ngatur sistem pemerintahan? Di situ kadang saya merasa sedih. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kira-kira kalau sistem ekonomi Islam mengajarkan detail nggak? Detail, minum aja detail apalagi ekonomi. Lantas pertanyaannya kenapa kita kemudian mengambil sistem ekonomi ribawi? Yang kemudian berpatok kepada teori-teori Adam Smith, David Ricardo. Oleh karena itu, maka mulai hari ini, yuk, momentum Ramadan kali ini bukan sekedar kejar-kejaran khataman Quran. Itu bagus, itu mulia. Tetapi mari yuk sama-sama kita fahami, kita amalkan, dan kita perjuangkan. Waktu saya singkat, belum diingatkan sudah dihentikan. Terima kasih atas perhatiannya, yang benar hanyalah milik Allah. Salah kamilah tempatnya, mohon doanya selama bulan Ramadan tidak ada kajian majelis cinta Quran karena kita tarawih malam. Dan insya Allah setelah lebaran kita akan mulai lagi kajian seperti biasa. Amin. Dan mohon doanya kami sedang mempersiapkan majelis cinta Quran di Masjid Bio Farma Bandung. Setelah Masjid Bio Farma Bandung, insya Allah kita akan mempersiapkan majelis cinta Quran di Tangerang. Dan tahun ini target kami menyiapkan majelis cinta Quran di 7 masjid besar di Jabodetabek dan Kota Bandung. Amin. Mudah-mudahan inspirasi dan solusi Quran menjadi impian dan harapan kita. Dan Allah mudahkan semuanya. Mohon doanya dan yang benar hanya milik Allah. Kepada para gurunda kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.